Yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum SMP Negeri 1 Lampung, yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan SMP Negeri 1 Lampung, yang saya hormati Ibu pendamping pengajar praktik saya Ibu Hikmawati Sur, dan rekan-rekan guru yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sempat bertemu di tempat yang sederhana. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan untuk hari ini yaitu mengenai diskusi pemetaan aset SMP Negeri 1 Lampung. Jadi di sini saya harapkan kepada Bapak, Ibu serta anak-anakku juga untuk kita sama-sama memetakan aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Baik, sebelum saya mulai mungkin ada mau disampaikan dulu pembelajaran praktik saya, silakan. Baik, terima kasih Bu Satrawati. Yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum SMPN 1 Lampung, yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Lampung, dan yang saya pastinya banggakan Bapak Ibu Guru SMPN 1 Lampung dan siswa-siswi kebanggaan SMP 1 Lampung, dan yang pasti juga yang saya banggakan Ibu calon guru penggerak Ibu Satrawati angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang senang guys tadi Bapak Ibu. Puasa. Iya, puasa ya, efek puasa. Tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu kita semangat untuk hari ini. Satu saja yang mungkin ada beberapa yang akan saya sampaikan sedikit Bapak Ibu, karena mengingat pendampingan hari ini adalah pendampingan terakhir, dan insya Allah terakhir saya berkunjung ke sekolah Bapak Ibu sebagai pengajar praktiknya Ibu Satrawati. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu atas sambutannya, dukungannya selama ini saya berada 6 bulan di sini, setiap bulan saya berkunjung. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Kemudian saya berharap ke depannya Bapak Ibu saya titip CGP yang insya Allah bulan depan akan berganti menjadi GP atau guru penggerak. Dan alhamdulillah saya dengar juga ada yang guru penggerak. Bapak Ibu, beliau calon guru penggerak ini tidak akan berjalan sampai di sini tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua di sini. Jadi kedepannya juga saya berharap Bapak Ibu jangan mengatakan beliau ini sebagai guru penggerak, beliau semua tahu. Tidak selamanya Bapak Ibu, hanya beliau ini menjadi agen sebagai penggerak komunitas di dalam sekolah Bapak Ibu. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu, tanpa adanya Bapak Ibu mendukung beliau ini, kegiatan-kegiatan yang beliau walaupun idenya bagus, walaupun idenya kreatif, tapi jika Bapak Ibu tidak mendukung, itu juga tidak akan berjalan. Jadi saya berharap Bapak Ibu ke depannya berikan dukungan, karena kenapa? Apa yang beliau dapatkan di pendidikan guru penggerak itu tidak ada ruginya. Itu sangat bermanfaat. Dan saya berharap CGP ini Bu Satrawati juga bisa mengimbaskan ke semua rekan guru yang ada di sini. Ada komunitas tak, jalankan Ki. Demi apa? Demi untuk siswa-siswa kita di sini. Walaupun satu orang misalnya walaupun Bu Satrawati ada ide
bagusnya, atau mungkin Bapak Ibu ada ide bagusnya, kita bisa saling berbagi Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya dan juga siswa-siswa yang ada di sini. Kedepannya saya berharap dengan adanya dua calon guru penggerak di sini bisa mengangkat nama sekolah. Karena kenapa Bapak Ibu? Siap-siap nanti itu sekolah akan dikenal. Jadi jangan hanya dikenal karena ada guru penggeraknya, tapi juga berdasarkan kompetensi dan mutu yang ada di sekolahnya. Nah, siswa-siswanya dapat berkreativitas di situ di dalamnya. Jadi itu harapan saya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati Bapak Ibu selama saya mendampingi CGP selama 6 bulan ini. Terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan. Semoga apa yang menjadi gerakan Kidul Dirita, baru gerakan orang-orang di sekitar tak, baru keluar. Jangan mengatakan nanti, oh ada panggilan ke sana materi begini, baru di sekolah tak sendiri tidak tergerak. Jadi untuk Pusat Rewati bergerak, silahkan Bapak Ibu. Beruntung sekali Ki, karena ada calon guru penggerak. Bukan mengatakan ini guru penggerak mau jadi apa ke depan tidak Bapak Ibu, tapi ilmunya. Jadi jangan Ki mengatakan guru penggerak kedepannya akan menjadi ini, tidak. Itu bukan tujuannya Bapak Ibu, tapi ilmunya. Jadi saya berharap gerakan Ki dulu di sekolah tak kembangkan oleh sekolah lain dan kita tidak memanfaatkannya di dalam sekolahnya. Nah, jadi harapan saya ada dan sudah 2 calon di sini. Alhamdulillah. Semoga ada calon-calon berikutnya kalau masih ada angkatan berikutnya. Begitu pula dengan siswa, saya yakin insya Allah kedepannya akan ada perubahan. Dan selama 6 bulan ini alhamdulillah saya melihat sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Katanya sudah ada komunitas dan sudah satu kali pernah berjalan terkait kinerja. Itu sangat membantu Bapak Ibu di dalam komunitas sekolah. Mungkin itu saja. Saya mohon pamit Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ya mengenai diskusi pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Ya, sekolah kita itu sebagai ekosistem. Jadi tidak usah terlalu panjang lebar saya di sini. Ya, sudah tahu semuanya ekosistem itu apa, bukan interaksi makhluk dan sebagainya. Nah, di sini unsur-unsur ada yang namanya unsur biotik dan abiotik. Ya, oke. Nah, saya skip saja. Nah, aset itu yang ada di dalam komunitas kita itu ada 7. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia merupakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam investasi dan yang paling berharga dari sebuah komunitas. Kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki melihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warga komunitasnya. Dari sini modal manusia kita tentunya ada ya diri sendiri seorang guru, kemudian ada siswa, ada apa lagi? Ya ada pak kantin. Apa itu kalau pengelola kantinnya? Ya pengelola kantin. Ada, bagus. Ada pengelola kantin. Ada TU. Oh ya, minta maaf mana? Ya TU, mohon maaf dari namanya tadi. Jadi ada staf yang modal manusia kita, ada staf. Apa lagi yang ada Bapak Ibu? Ada kepala, ya, kepala divisi, apa lagi? Kepala sekolah, kemudian
kepala lab IPA, lab lab komputer itu banyak sekali modal manusia yang ada di sini. Nah ini termasuk orang tua ya Bapak Ibu, termasuk orang tua karena orang tua sering berinteraksi juga dengan kita, orang tua siswa, ada masyarakat juga. Ya, kemudian komite. Baik, saya lanjut. Ini modal manusia terdapat satu KTU bersatu saya dan 3 orang staf honorer dan berkualifikasi 1 yang dapat mengelola administrasi ini berhubungan dengan agama, profesi, politik. Contohnya seperti ini Bu. Modal sosial ya. Modal sosial artinya interaksi kita ya. Ada komunitas belajar, ada Jumat berkah. Modal sosial ini. Jadi, oke. Kemudian apalagi interaksi kita, modal sosial kita yang ada di sini kerjasama dengan siapa? Kalau Ya, modal sosial, maka aset sosial. iya, Sama. iya, aset, masuk aset seperti ini. Mulai dari norma, aturan, ya, Masuk alumni. iya, alumni itu modal sosial kerjasama dengan alumni, ya, masuk juga modal manusia, ya, ya, oke, saya lanjut. Modal fisik yang di sekolah kita, Bapak Ibu, tentunya bangunan yang bisa digunakan untuk kelas, lokasi. Nah, modal fisik kira-kira kenyataannya, oke, lapangan ini dipakai apa anak-anak? Dipakai apa kalau ya? Dipakai upacara, oke. Ya, ruang kelas, apa lagi? Perpustakaan, ruang komputer, ruang guru, ruang TU, kantin ya, kantin juga termasuk. Ya, ada juga itu modal fisik yang di luar dari sekolah kita yang sering kita pakai. Kira-kira apa? Yang sering kita pakai di luar masjid dipakai. Lalu lapangan umum. Ya, iya, lapangan bulu tangkis. Ya, itu seperti itu. Nah ini besar. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya modal lingkungan atau alam. Potensi yang belum diolah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang bisa diambil. Jadi modal lingkungan kita itu ada pohon besar. Kemudian kita dengan jalan raya mempermudah akses kemana-mana. Ada dekat pasar, dekat apalagi ada Alfamart ya. Dekat kita dekat semua dengan pokoknya kita tinggal di ya tengah-tengah kota kecamatan. Nah, selanjutnya modal finansial. Modal finansial itu contohnya ini, ada dana bos ya, Bapak Ibu. Ada sewa kantin sekolah. Ya, ada Bapak Ibu ya. Ada. Setiap apa itu? Kantin sekolah. Ya, Minggu bayar kan? 1 minggu. Iya. Jadi ini modal finansial. Kemudian ada juga Jumat berkah yang dijalankan oleh siswa kita. Iya. Apalagi biasanya modal finansial, apalagi ya? Dana dipakai untuk pembangunan, gitu ya. Oke, selanjutnya modal politik. Ya, ukuran keterlibatan sosial. Ya, ini modal politik ini, ya perhatikan kerjasama. Kita ini banyak kerjasamanya. Yang kemarin kita kerjasama dengan BNN, ya. Kemudian kerjasama dengan puskesmas selalu memberikan vitamin, kemudian kerjasama dengan polisi atau TNI, kerjasama dengan KUA, apa lagi kerjasama kita, ya kawan, apa yang di dinas, iya BNN, apa lagi ya modal politik kita, kerjasama dengan dinas pendidikan, ya. Modal politik ini maksudnya kita punya ada tujuan, dia juga punya tujuan. Ya, itu ya. Ya, sama-sama punya tujuan. Ya, bimbingan pengawas. Apalagi modal politik kita, Bapak Ibu. Adik-adik, ya, anggota PGRI. Ya, anggota PGRI. Apa lagi? Ya, anggota Korpri. Ya, masuk juga.
BPJS, ya KKN, ya baru kayak ada mahasiswa ya, bagus, ya masuk. Ya. Jadi itulah pemetaan yang untuk modal politik. Selanjutnya modal agama dan budaya, tentunya berkaitan dengan agama. Nah, kira-kira agama apa? Yang berkaitan dengan agama yang kita lakukan di sini apa ya? Pesantren kilat. Lagi. Ya, salat duha bersama. Salat duhur bersama berjamaah di masjid. Oke. Ya, bagus. Iya, perayaan hari besar ini, hari besar. Iya. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi itulah singkat saja modal pemetaan aset yang ada di SMP Negeri 1 Ulaweng, dan bisa saja masih banyak lagi yang belum sempat mungkin kita pikirkan, tidak sempat menyebutkan atau bagaimana. Jadi nanti kita bersama-sama lah untuk memikirkan kembali aset-aset apa saja yang akan diberdayakan. Baik, demikianlah untuk diskusi pemetaan aset SMP Negeri 1 Ulaweng. Masih ada lagi Bapak Ibu, ada lagi satu program sebentar saja. Program ini yang berkaitan dengan pemanfaatan aset juga. Modal-modal yang 7 tadi itu kita akan memanfaatkan melalui program tersebut. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini, Jadi ini Bapak Ibu, ini ada program yang ingin saya canangkan bersama siswa. Yang awalnya mungkin saya di pramuka, tetapi ya, ini ada program yang insya Allah semoga tentunya ini tidak bisa berjalan kalau tanpa dukungan Bapak Ibu kepala sekolah dan orang tua siswa. Sini ada yang namanya progres, katanya progres, program gerakan segenggam beras. Ya, ini program ini pernah bincang-bincang anak pramuka. Iya, kita bagikan kepada siapa, intinya kepada siapa, sesamanya kepada siapa, tapi insya Allah mungkin saya menambah ke OSIS untuk program ini. Karena alhamdulillah di OSIS itu ada jumlah berkahnya. Insya Allah kita akan memanfaatkan nanti di hari bulan puasa ini untuk lebih berberkah. Ya, Bapak Ibu, komponen profil pelajar Pancasila yang akan muncul dikuatkan di sini kemandirian siswa. Ada juga gotong royong, kemudian kreativitas siswa. Di sini mendukung kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol. Jadi di sini nantinya program ini siswa yang mengelola, dia sebagai ownernya nanti. Jadi kita sebagai guru menuntun. Selanjut. Nah, ini aset kita manfaatkan aset yang dalam program tersebut ada modal manusia, yaitu tentunya terlibat kepala sekolah, guru, murid, kemudian orang tua. Kemudian di sini ada juga modal sosial, adanya kolaborasi yang baik antara guru, kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid. Jadi harus kita berkolaborasi untuk menjalankan program ini. Dan modal manusia ini, Bapak Ibu, ini impian kedepannya. Mungkin segenggam beras itu bukan berarti hanya segenggam begini, Bu, bukan. Tetapi itu hanya istilah saja mengatakan segenggam. Ya mungkin
agakkan sedang dari siliter, jadi sekarang, jadi sebon, nah itu kan impian kita. Ya, mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan di SMP Negeri 1 Pulau ini, jangan suatu saat kita bisa program ini bisa lebih besar dan bisa saja sasaran masyarakat bisa saja menjadi sasaran untuk pemberian, bisa saja mengulurkan tangan untuk menyumbangkan beras. Ya, bisa saja itu impian ya, dan semoga bisa tercapai. Kemudian ada modal politiknya, kebijakan kepala sekolah tentunya menjadi kebijakan pendukungnya. Ya, karakteristik murid tumbuh, dikembangkan, diperlihatkan. Nah, di sini harus kita mendengarkan suaranya murid. Artinya murid berperan aktif di dalamnya. Misalnya memberikan ide, kita harus mendengarkan mereka, kemudian memberikan apa aspirasi dan sebagainya. Kemudian pilihan, tentunya pilihannya itu adalah program ini. Program ini menjadi pilihan yaitu program gerakan segenggam beras. Kemudian kepemilikan, menunjukkan keterlibatan murid dengan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi siswa yang mengelola, siswa yang harus mempunyai tanggung jawab di dalamnya, yang dimana siswa ini kita harus melatih kepemimpinan mereka. Kemudian guru-guru menuntunnya, kita hanya menuntun. Bisa saja, misalnya, insya Allah mudah-mudahan OSIS, kebetulan ada OSIS, kita langsung action di bulan puasa ini. Kalau misalnya ada guru ingin mengulurkan tangan, ya terima saja, ya, oke. Ya, Prakarsa Perubahan mendorong perubahan dengan memupuk rasa peduli. Ini. Kemudian bagaimana caranya? Tentunya diskusi. Berikutnya aktivitas apa yang akan dilakukan? Itu di sini masih pramuka. Dan saya minta pendapat Bapak Ibu, pendapat atau masukan Bapak Ibu dengan program ini. Apa kira-kira masukan Kak yang baik, yang begitu juga dengan siswa, apa kira-kira yang perlu diperbaiki, bukan diperbaiki ya, ditambahkan atau yang tidak bisa yang seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh calon guru penggerak dan pendamping yang sangat saya kagumi. Tadi dibicarakan tentang pemetaan aset SMP Negeri 1 Bulawan. Saya dulu mau tanyakan di sini, pemetaan aset SMP Negeri 1 Bulawan atau bisakah dikatakan pemetaan aset guru penggerak? Gimana ini? Karena ada judul aset guru, aset pemetaan guru penggerak. Dan saya lihat judulnya di sini, aset pemetaan SMP Negeri 1 Bulawan. Saya singkirkan ya, nanti dilihat atau di bukti dengar kamu itu. Tata mikir saja. Iya. Jadi saya kembali di judul aset pemetaan SMP Negeri 1 Bulawan. Mengenai aset sudah disinggung oleh calon guru penggerak kami secara tidak resmi, tapi masuk ke otak saya. Ada beberapa aset yang sudah dipertemukan kepada kami. Ada namanya aset manusia, yang barangkali saya sebutkan sudah disinggungkan sama adik saya. Ada namanya aset manusia, aset fisik, begitu, aset finansial, aset sosial, aset budaya. Ya, itu yang pernah diajarkan sama CPT kami. Di pemetaan ini, saya dulu tadi suatu kesimpulan bahwa tujuan pemetaan aset untuk mengetahui kekuatan yang ada di sekolah.
Jadi harus kita mengetahui kekuatan yang ada di sekolah. Saya mau melangkai dua aset manusia dan aset fisik. Saya mau di aset finansial. Di pemetaan untuk calon guru penggerak kami semoga bukan suatu teori, bukan teori. Sesudah dikasih teori, mudah-mudahan ada bukti fisik yang dilakukan setelah teori ini. Tapi saya mau mudah-mudahan tantangan, pasti ada tantangan di antara aset itu. Barangkali saya kategorikan tantangannya tidak berat barangkali, yang punya kerjasama di finansial itu. Kalau nanti sudah teori, ada praktek, kalau tidak ada yang nampak, praktikkan percuma teorinya. Iya, jangan mantap teori praktek Sesudah ini harus ada pemetaan semacam apa hasil pemetaan itu, apa contoh pemetaan itu. Saya kembali ke finansial. Di finansial adakah masuk dana bos, kemudian bisa masuk dana komite, bisa masuk dana kalau ada dana dari alumni. Di dana bos, di aset finansial kalau dibikin nanti pemetaannya berarti harus ditampilkan jumlah dana bos yang ada di sekolah kita. Harus ditampilkan yang sebenarnya. Dibikin di papan jumlah dana bos SMP Negeri 1 Ulawa misalnya 100 juta. Harus nampak, tadi namanya pemetaan. Jadi harus terbuka. Ini suatu tantangan. Moga kita salurkan itu secara nampak bahwa jumlah dana bos kita sekian. Oke, terima kasih. Literasi kan sudah banyak. Saya mau yang lain. Jadi kami sepakat yang progres. Jadi seperti itu. Dan itu tadi wajib mengenai modal finansial. Wajib sudah paham yang mana yang termasuk modal finansial. Jadi termasuk dana bos, termasuk dana komite, dana alumni. Kemudian apa lagi ya? Yang jual berkahnya itu termasuk. Nah, bagaimana caranya? Tentunya untuk memaparkan semua itu harus ada seperti ini lagi, duduk bersama. Kemudian dan wajib yang mau menuju ke satu arah. Materi yang disampaikan itu adalah merupakan program kedepannya, dan materi yang disusun yang dirancang oleh CGP kita itulah gambaran ilmu yang akan bisa diterapkan nantinya di sekolah kita ini. Sementara apa yang disampaikan oleh Ibu Aji tadi, itulah harapan Ibu Aji supaya ini bisa terrealisasi sebenarnya. Jadi persoalan ini itu tertuju kepada sekolah. Sebenarnya persoalan ini tertuju kepada sekolah. Persoalan pemetaan aset saya kira sudah cukup luar biasa dengan gambaran program yang disampaikan oleh CGP kita, bahwa seperti inilah yang harus kita lakukan ke depannya supaya nantinya ada perubahan di satuan pendidikan, karena memang CGP itu adalah membawa perubahan. Nah, namun demikian itu kembali kepada satuan pendidikan itu sendiri. Walaupun bagaimana seperti apa program kita, kalau kita tidak ditanggapi secara positif, saya kira itu juga akan vakum. Artinya ya tinggallah sebuah program, tinggallah sebuah ide, tetapi bagaimana ini bisa direalisasikan sehingga nantinya itu akan nampak bahwa program-program semacam ini cocok sekali dan harus diterapkan di sekolah sebagai bagian dari perubahan ke depan. Dan mudah-mudahan kalau tidak bisa terlaksana di tahun 2024, ya nanti di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini adalah gambaran bahwa ternyata aset yang dimiliki oleh sekolah, aset itu adalah, kalau saya berkesimpulan, merupakan sebuah jaringan, ya, sebuah jaringan yang cukup luar biasa kita di sini.
salah satu gambaran kemarin kok kita bisa mampu mendatangkan yang namanya BPPT dari kabupaten dan mengakui sendiri bahwa baru satu yang memanggil untuk menjalin komunikasi ya khususnya di satu bidang tertentu. Kembali lagi saya ulangi bahwa program yang dipaparkan tadi luar biasa, tinggal bagaimana sekolah bisa menindaklanjuti itu sehingga harapan-harapan untuk perubahan ke depan itu bisa terlaksana dengan baik. Saya kira ini gambaran singkat mungkin mewakili sekolah barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Begini Bu, kan kita mau main di bulan Agustus yang kita hadapi 17 Agustus perkemahan akreditasi. Iya, akreditasi. Begini kan kita juga mau akreditasi. Saya mau bertanya, setelah disimpan di ruangan, saya tidak pernah lihat adakah itu pemetaan aset? Tidak ada. Asetnya tapi misalnya dalam buku, dalam bentuk buku. Nah, di sini lah barangkali nanti ada dilihat nampak yang dibuat oleh guru penggerak, dibikin semacam pemetaan. Misalnya dibikin seperti triples itu, kan namanya pemetaan begitu. Kalau yang saya tahu, pemetaan bukan dalam buku, kan orang dalam yang tahu. Misalnya kita sudah mau akreditasi, bikin pemetaan. Pemetaan sebenarnya kami tulis nih pemetaan aset judulnya SCT Negeri 1 Lawan. Mulai di aset manusianya. Di manusia misalnya guru, tulis nih guru berapa jumlah guru dan berapa misalnya jumlah guru berapa, kualifikasinya berapa, S1 misalnya berapa, S2, ini pemetaan supaya nanti ada kunjungan dan berapa sudah langsung dia lihat. Kemudian siswanya jumlahnya berapa, berprestasi dalam bidang apa, terus kita nampakkan di luar. Kemudian asetnya, aset itu yang ada ruang kelas berapa, perpustakaan berapa, kemudian lapangan berapa. Saya bukan di kantin di belakang masuk ke aset, terus kita bukan punya kantin bagian dari kita. Walaupun bukan kantin sekolah, kantin umum. Kalau kantin sekolah, sekolah yang kelola. Sedangkan bahwa Masuk. masuk di Iya. Berarti boleh dimasukkan kantin tempat. Begitu misalnya kalau pemetaan di aset. Kemudian finansialnya, dana bosnya harus ditulis jumlah dana bos yang kita punya. Pemetaannya itu ya harus dibikin realisasinya, dibikin semacam ya baru kita tempel paku di mana kita mau simpan. Itu realisasi. Yaitu sekedar masukan supaya ada tanda-tanda inilah buatan guru penggerak kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Haji. SMP Negeri 1 Labu, Indonesia-nya, dan sampai adanya. Ya, saya langsung terbayang dengan insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa realisasikan. Bagaimana adik-adik siswa, anak-anak siswa, ada yang mau disampaikan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya hanya ingin memberikan masukan bahwa apakah bagus jika progres segenggam beras itu diberikan kepada anak yatim ataupun kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Karena siapa tahu kita memberikan contoh di depan sekolah, ada orang yang tidak tahu diri padahal dia mampu, tapi dia berharap untuk diberikan segenggam beras tersebut. Jadi masukan saya bahwa contohnya itu kita berikan sumbangan tersebut kepada orang yang benar-benar membutuhkan, seperti anak yatim atau pernah diberikan panti jompo.
mau kemana dulu, apakah ke lingkungan sekolah kita dulu, kemudian baru kita keluar, kemudian ke siapa lagi. Itu. Bagusnya di mana? Bagusnya di mana? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya sebaiknya kita di lingkungan sekolah dulu kita cari temannya yang anak yatim atau yang tidak mampu, itu yang kita berikan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ana. Jadi itu tadi masukan dari Ibu sama anakku. Jadi nanti kita diskusikan kembali bagaimana langkah selanjutnya. Kita action bulan ini ya. Kita action bulan ini insya Allah supaya bulan ini menjadi bulan sejarah untuk program yang akan kita rencanakan ini insya Allah. Amin. Ya, mungkin itulah pertemuan kita hari ini. Oh iya, di sini di progres ini tentunya banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tantangannya banyak sekali. Kemungkinan, misalnya, bagaimana caranya supaya kita tepat sasaran? Apa yang harus kita lakukan? Kan biasanya itu ada ya ini, ya itu, gitu. Ada misalnya siapa pengelolanya di situ? Misalnya Helda pengelola, ada gurunya dekat-dekat sama dia. Helda ini Helda. Menghilangkan itu bujukan moral itu bagaimana caranya menghindari. Ya, sebelum kita pemateri menutup kegiatan ini, saya hanya ingin sampaikan sebagai saran dan masukan dari saya bahwa apa yang telah disusun oleh CIB dalam sebuah program itu, itulah nantinya yang harus diseluruhkan ke pihak sekolah untuk sebagai bahan kita lanjut dalam rangka menata sekolah kita ini supaya bisa menjadi lebih baik, karena di dalamnya itu kan sudah banyak perubahan. Apakah program yang ada di atas yang dipaparkan oleh CDP ini sudah ada di sekolah atau belum? Nah, itulah tujuan kita ini. Karena hari ini soalnya ini adalah merupakan bagian dari sosialisasi dalam rangka program pemetaan aset sekolah. Nah, ini yang harus kita barangkali pahami. Jadi saran saya untuk CDP supaya setelah ini program yang sudah disusun itu yang berhubungan dengan aset ya, program aset SMP Negeri 1 Laut ternyata terdapat banyak ya, banyak sisi-sisi yang bisa kita jadikan sebagai aset. Nah, itulah yang barangkali harus dilaporkan di pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, supaya nantinya ada tindak lanjut. Karena kapan tidak patut juga program kita ini. Nah, saya kira itu gambaran saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada. terima kasih Pak. Jadi sebelum saya melakukan pertemuan di sini Pak, saya sudah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah berbicara mengenai modal aset yang ada di sekolah kita dan program yang kami akan jalankan di sekolah ini. Dan mereka memberikan juga beliau juga memberikan saran-sarannya untuk kami untuk menjalankan program-program tersebut. Baiklah, sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu serta anak-anakku yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita dan bagaimana cara memanfaatkannya, termasuk di program kita itu yaitu progres sudah tercover 7 modal yang kita manfaatkan di situ. Nah, ini kalau memberi itu termasuk modal apa? Kalau berinteraksi termasuk modal apa? Modal apa? Modal apa tadi? Ada modal sosialnya. Ya, ada modal sosialnya, ada manusianya. Manusianya siapa di dalamnya? Tentunya kepala sekolah, murid, guru dan sebagainya. Semuanya tercover di dalamnya. Itulah untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan untuk hari ini termasuk programnya insya Allah dapat terlaksana
untuk bulan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Bapak Ibu guru yang selama ini telah mendukung kegiatan-kegiatan saya termasuk di hari terakhir ini. Terus terang saya merasa berat panggil Bapak Ibu dan sementara Ibu Bapak ada begini, tapi terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya. Saya sangat terima kasih. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.